atas salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. 2.3. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi pada tanggal 14 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak menguasai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga 2024. 2.4. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.3, pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID ANRI pada tanggal 15 Agustus 2025. 2.5. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.4, termohon memberikan tanggapan atas keberatan pada tanggal 25 September 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kemungkinan salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo masih berstatus arsip aktif atau inaktif pada pencipta arsip dan belum diserahkan kepada ANRI. 2.6. Bahwa terhadap uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.5, pemohon tidak puas atas tanggapan yang diberikan oleh termohon. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 September 2025 dengan nomor registrasi 049-9 Romawi KIP PSI 2025. 2.7. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi sebagai berikut. 1. Persidangan pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak. 2. Mediasi pada tanggal 23 Oktober 2025 yang dihadiri oleh para pihak. 3. Persidangan pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan agenda penyerahan alat bukti dan pemeriksaan ahli pemohon yang dihadiri para pihak. 4. Persidangan pada tanggal 11 November 2025 dengan agenda penyerahan alat bukti dan pemeriksaan saksi yang dihadiri majelis komisioner yang dihadiri para pihak. 2.8. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi pada tanggal 23 Oktober 2025. Namun demikian, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak, sehingga proses penyelesaian sengketa informasi publik dilanjutkan melalui adjudikasi non-litigasi. 2.9. Bahwa proses pemeriksaan terhadap sengketa informasi publik nomor registrasi 049-9 Romawi KIP PSI 2025 telah selesai dilaksanakan dan Majelis Komisioner telah menetapkan agenda pembacaan putusan pada hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2025. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik. 2.10. Bahwa pemohon bertujuan untuk memperoleh data primer yang tervalidasi dan terverifikasi yang akan digunakan dalam penelitian atau artikel. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2.11. Bahwa pemohon tidak puas terhadap surat tanggapan keberatan termohon. Petitum 2.12. Bahwa pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. B. Alat bukti. Keterangan pemohon. 2.13. Menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon menyatakan sebagai seorang peneliti di Scopus, pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji keaslian ijazah pejabat publik. 2.
bahwa pemohon menyatakan pemohon membutuhkan data primer yang bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas, yakni Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Data yang pemohon dapatkan yang bersumber dari KPU belum dapat dikatakan sebagai data primer karena belum teruji autentikasi, karena dokumen ijazah yang diberikan oleh KPU terdapat informasi yang ditutup atau dikecualikan. 3. Bahwa pemohon tiadaan data primer yang bersumber dari lembaga yang terverifikasi dan tervalidasi, dalam hal ini ANRI, mengakibatkan data penelitian pemohon menjadi data hampa atau tidak valid yang berpotensi menyebabkan penolakan publikasi artikel atau penelitian pada jurnal. 4. Bahwa pemohon menyatakan ANRI merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara arsip negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan. Oleh karena itu, dokumen terkait pencalonan presiden, terutama pada tahun 2014, yang tergolong dokumen lama, seharusnya telah diarsipkan oleh ANRI. 5. Bahwa pemohon mendalilkan dokumen salinan ijazah pencalonan presiden tahun 2014 sudah dapat dikualifikasikan sebagai arsip statis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan atau Undang-Undang Kearsipan. Mengingat sifatnya sebagai arsip statis, maka kewenangan pengelolaan seharusnya beralih dari KPU sebagai pencipta arsip kepada ANRI sebagai lembaga kearsipan. 6. Bahwa pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki fungsi utama pengarsipan jangka panjang. Penahanan dokumen oleh KPU dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kerusakan, kemusnahan, atau kehilangan dokumen, misalnya akibat faktor alam atau hama, mengingat dokumen tersebut adalah milik kepala dokumen, misalnya akibat faktor alam atau hama, mengingat dokumen tersebut adalah ijazah milik kepala negara dan kepala pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia ke-7, maka urgensi penyelamatan arsip oleh ANRI menjadi sangat krusial. 7. Bahwa pemohon merujuk pada ketentuan pasal 43 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Kearsipan yang pada pokoknya mengatur: 1. Pejabat yang bertanggung jawab atas masalah pemerintahan strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. 2. Pemberkasan dan pelaporan wajib dilakukan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan. 3. Arsip yang tercipta wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan otentik dari naskah asli. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon menyimpulkan bahwa ANRI memiliki kewajiban hukum untuk melakukan akuisisi penambahan khasanah arsip statis dan KPU memiliki kewajiban untuk menyerahkannya. 8. Bahwa pemohon menyatakan sifat dari undang-undang dan peraturan dibuat adalah: pertama, untuk mengatur yang isinya adalah perintah dan larangan. Kedua adalah memaksa, yaitu terdapat sanksi jika melanggar. Selain itu, undang-undang bersifat imperatif atau memaksa dan mengingat umum demi melindungi hak masyarakat dan tertib administrasi negara. 9. Bahwa pemohon menerangkan terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan sebagai berikut. 1. Pasal 84 menyebutkan bahwa pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Pasal 88 menyebutkan bahwa pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah. 10. Bahwa pemohon menegaskan rincian informasi publik yang dimohonkan dalam perkara akuo sebagai berikut. A. 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI.
2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU. 11. Bahwa pemohon menerangkan informasi mengenai berita acara verifikasi sangat vital, khususnya terkait apakah KPU telah melakukan verifikasi faktual ijazah kepada instansi penerbit atau Universitas Gadjah Mada. Kapan dokumen dilakukan serah terima antara pemilik ijazah, Joko Widodo, atau yang mewakili partai pengusung kepada KPU. Informasi siapa yang menyerahkan dan kapan diserahkan menjadi kunci untuk memastikan keabsahan dan rantai kepemilikan dokumen yang dimohonkan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon 2.15. Menimbang bahwa di dalam persidangan termohon menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menegaskan informasi yang dimohonkan dalam pokok perkara aku tidak berada dalam penguasaan termohon. Informasi tersebut sepenuhnya berada di bawah penguasaan Badan Publik Pencipta Arsip, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara pemilihan umum. 2. Bahwa termohon menyatakan setelah menerima permohonan informasi, termohon telah melakukan pengecekan internal dan memastikan dokumen tersebut tidak tersedia di khasanah arsip termohon. Selanjutnya, termohon telah melakukan koordinasi formil dengan pihak eksternal yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk memastikan status penguasaan dokumen. Hasil koordinasi mengkonfirmasi bahwa fisik dokumen yang dimaksud masih dikuasai oleh KPU. 3. Bahwa termohon menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, definisi arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dan terus-menerus oleh instansi pencipta, tapi memiliki nilai guna kesejarahan, sehingga itu wajib hukumnya diserahkan kepada lembaga kearsipan. 4. Bahwa termohon menyatakan mekanisme penyerahan arsip wajib merujuk pada jadwal retensi arsip atau JRA yang ditetapkan melalui peraturan KPU atas persetujuan Kepala Andri. 5. Bahwa termohon menyatakan perhitungan JRA dimulai bukan pada saat arsip diciptakan, melainkan saat berkas dinyatakan selesai atau close file atau kegiatan berakhir, serta kepentingan dari pencipta arsip terhadap dokumen tersebut sudah selesai. Sebagai contoh, penyelenggaraan pemilu tahun 2014, maka arsip terhitung setelah masa pelantikan presiden, sehingga pada bulan Januari tahun 2015 sudah mulai terhitung jadwal retensi arsip. 6. Bahwa termohon menyatakan setelah JRA berakhir, maka akan dilakukan penilaian oleh pihak internal. Jika dipandang arsip tersebut masih diperlukan karena terdapat beberapa urusan yang belum selesai, seperti halnya sengketa hukum atau pencalonan kembali petahana, untuk itu KPU dapat menunda penyerahannya kepada Arsip Nasional. 7. Bahwa termohon menyatakan dalam konstruksi undang-undang maupun PP tentang kearsipan, Andri tidak memiliki daya paksa untuk meminta arsip dari pencipta arsip. Fungsi arsip adalah melakukan pembinaan, pendampingan, dan akuisisi demi pelestarian memori kolektif bangsa, serta tidak ada mekanisme government to government untuk menjatuhkan sanksi kepada pencipta arsip. 8. Bahwa termohon menyatakan berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 43 tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada Andri. Jika merujuk kata wajib pada pasal tersebut memiliki makna bahwa
penyerahan arsip dilakukan oleh lembaga negara tingkat pusat kepada lembaga kearsipan dan bukan makna sebaliknya. 9. Bahwa termohon menyatakan belum adanya penyerahan arsip tergantung kepada institusi pencipta arsipnya sendiri. Namun belum diserahkannya arsip harus mengikuti 3 ketentuan, yaitu terkait apakah sudah berakhir masa retensi waktunya, memiliki nilai kesejarahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA-nya. 10. Bahwa termohon menyatakan KPU telah melakukan penyerahan arsip statis kepada termohon sebanyak kurang lebih 17 kali sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Namun arsip yang diserahkan terbatas pada dokumen pelaporan, pedoman teknis, dan surat keputusan penyelenggaraan pemilu. Berkas pendaftaran calon presiden termasuk ijazah tidak termasuk dalam daftar arsip yang telah diserahkan. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Keterangan ahli 217 menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menghadirkan 2 orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025. Adapun keterangan ahli sebagai berikut. A. Roy Suryo dianggap dibacakan. B. Yulianto Widiharjo dianggap dibacakan. 2.18 menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Komisioner menghadirkan Hani Konitah MMI MS sebagai ahli yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025. Adapun keterangan ahli sebagai berikut dianggap dibacakan. Keterangan saksi 219 menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner menghadirkan saksi Andi Bagus Makawaru, jabatan Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU. Saksi telah mendengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025. Adapun keterangan saksi sebagai berikut dianggap dibacakan. Dilanjutkan oleh anggota yang lain. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, contoh pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik atau Perki PPSP. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan AKPO, kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum atau legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Pusat menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KP dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 PKPSP dinyatakan bahwa sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik dan atau pengguna publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP dinyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan negara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menimbang bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Ayat 7, paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasanya ataupun tidak. B. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan pada publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. C. Penerima atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. D. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. E. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 17, maka informasi kecualian tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. F. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan dan atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat 8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana pasal 7 paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis. Pasal 26 ayat 1 A Undang-Undang KIP, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penjelasan publik melalui mediasi dan juga non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1, keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Ayat 2, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 memberikan tanggapan atas keberatan yang diperoleh oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, upaya penyelesaian publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 PKPSP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keputusan yang diberikan oleh atasan PPD atau B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPD dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPD. Menimbang berdasarkan uraian paragraf di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yaitu adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan sengketa publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. Menimbang bahwa dengan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf di atas terkait dengan unsur kewenangan absolut sebagai dimaksud dalam paragraf di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas sampai dengan paragraf 2 sampai dengan paragraf bagian kronologis sengketa aku, bahwa permohonan sengketa aku telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai Undang-Undang KIP dan PKPSP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penjelasan publik ke Komisi Informasi Pusat. Menimbang uraian di atas dalam hal penentuan apakah sengketa aku merupakan sengketa permohonan informasi publik dan badan publik, untuk itu Majelis Komisioner akan menilai kedudukan atau legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan pada bagian B dan C. Kewenangan relatif. Menimbang bahwa dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, kewenangan Komisi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat
dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan tingkat kabupaten kota selama Komisi Informasi di provinsi atau kabupaten kota belum terbentuk. Pasal 6 ayat 1 Perki PSP, Komisi Informasi Pusat berwenang mendengarkan sekretaris publik yang menyangkut badan publik pusat. 413 menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perki PSP yang dimaksud badan publik adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dan satu lembaga yang hierarkis, contoh Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Keputusan Negara Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat. Menimbang bahwa termohon adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, termohon adalah Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, termohon merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP, sehingga majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa aku sesuai diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 6 ayat 1 Perki PSP. Gadukan hukum atau legal standing pemohon menimbang bahwa pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 7 Perki PSP disebutkan bahwa permohonan penasihat sekretaris publik adalah pengguna atau pemohon publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP, pemohon publik adalah warga negara dan aktor hukum Indonesia yang mengajukan permintaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 1 angka 7 Perki PSP, pemohon penasihat publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pemohon publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PSP. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu fotokopi kartu penduduk, paspor atau identitas lain yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Indonesia dalam hal pemohon adalah hukum. Surat 3, surat kuasa dan fotokopi kartu penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang. Menimbang bahwa pasal 5 PSP dinyatakan berdasarkan sekretaris informasi publik melalui komisi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPD atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPD dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPD. Menimbang dengan fakta di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh penanganan informasi keberatan dan mengajukan permohonan publik sebagai digunakan dalam paragraf di atas. Menimbang bahwa dengan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon mengkuasakan kepada Dr. Andes Abdullah Al-Kafiri SHMBA dan kawan-kawan yang tergabung pada tim pembela penegak keadilan berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Oktober 2005 dan Arif Hulu SH yang merupakan advokat pada Akon Law Office berdasarkan surat kuasa putus tertanggal 13 Oktober 2025. Menimbang bahwa berdasarkan di atas, majelis berpendapat pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam sengketa aku. Menimbang bagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 4 Undang KIP pasal 9 ayat 1 Perki PSP ini. Pasal 4 ayat 4 permohonan informasi adalah pemohon dapat diwakilkan pada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 9 Perki 1 PSP, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam pasal 6. Menimbang bahwa paragraf di atas, dalam pemohon dalam hal penasihat publik telah memberikan kuasa kepada Immanuel Gulo SH dan Erlangga Julo SH masing-masing merupakan advokat pada kantor Amar Law Firm dan Public Interest Office bertindak dan untuk atas nama pemohon file surat P47, P48, P49. Menimbang berdasarkan uraian paragraf di atas, majelis komisi berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa publik dalam sengketa aku. Kedudukan hukum atau legal standing termohon menimbang bahwa kedudukan hukum nasional Indonesia sebagai termohon penyelesaian sengketa publik dalam sengketa aku sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 412 sampai dengan paragraf 16.
sehingga pertimbangan tersebut mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. Menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 2 Undang-Undang KIP, yaitu pihak termohon sebagaimana pasal ayat 1 adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk dan didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Menimbang bahwa dengan pasal pasal ayat 4 Undang-Undang KIP, yaitu pemohon informasi adalah publik dan termohon dapat mewakilkan pada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Menimbang bahwa termohon telah memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Sumitro SHMAP dengan kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.04/1/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Rini Agustiani, jabatan sekretaris utama selaku atasan PPID. Menimbang berdasarkan uraian paragraf di atas samping paragraf 29, majelis pemeriksa berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi dalam akpo. Pada suatu pengajuan permohonan sengketa informasi, menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan permohonan sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi. Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 3 pasal 37 ayat 2 Undang KIP, upaya penyelesaian sengketa publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Pasal 13 PPSP, permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggapan tertulis atas keberatan dan kesamaan diterima oleh pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang pada persidangan dan menjadi fakta hukum, pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian publik kepada Komisi Pusat pada tanggal 28 Oktober pada tanggal 28 September 2025. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf 26. Majelis Komisi berpendapat bahwa permohonan penyelesaian publik AKPO telah memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 Perki PPSP. Pokok permohonan. Menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa AKPO telah diuraikan dalam paragraf di atas dalam paragraf 2.2 berikan fakta yang dimulai di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh para pihak bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa AKPO sebagaimana keterangan pemohon dalam paragraf 10 yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANDRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANDRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam undang PPSP yaitu pasal 291 PPSP, pada hari pertama sidang adjudikasi, majelis komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf G Undang-Undang KIP. Pasal 49 PPSP. 1. Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi. 2. Terhadap mediasi yang gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali kepada proses adjudikasi. Majelis Komisioner kembali sidang adjudikasi dengan pemberitahuan kepada para pihak. Menimbang bahwa fakta yang dibuat dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sesuai dengan pasal 28 bahwa pada mediasi tanggal 23 Oktober 2005 dan mediasi dinyatakan gagal, maka proses adjudikasi dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Maka majelis komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi AKPO sesuai dengan pasal paragraf di atas akan berlangsung pada pemeriksaan pokok sengketa. Pendapat majelis dilanjutkan oleh anggota. F. Pendapat majelis 4.37 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.34 yang menjadi pokok sengketa AKPO berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo
untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU. 4.38 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap informasi yang menjadi pokok permohonan sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.37, termohon menyatakan melalui tanggapan keberatan dari atasan PPD kepada pemohon melalui surat nomor B/HM.001.00/1551-2025 Fed surat T10 yang pada intinya menyatakan: 1. Informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan ANRI. 2. Mengarahkan pemohon untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan badan publik yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dan 3. Memberikan penjelasan bahwa arsip yang dimaksud kemungkinan besar masih berstatus sebagai arsip aktif atau inaktif pada pencipta arsip dalam hal ini KPU dan belum dilakukan penyerahan kepada ANRI sebagai arsip statis. 4.39 menimbang bahwa terhadap uraian paragraf 438 pemohon telah menerima tanggapan keberatan dari atasan PPD sebagaimana termuat dalam surat-surat permohonan Fed surat P8. Namun pemohon dalam keterangan di persidangan menyatakan masih membutuhkan data primer yang bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas yakni Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara arsip negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan. Oleh karena itu, dokumen terkait pencalonan presiden terutama pada tahun 2014 yang tergolong dokumen lama seharusnya telah diarsipkan oleh ANRI. 4.41 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf E Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 13 ayat 2 huruf E Perki nomor 1 tahun 2021 dianggap dibacakan. Pasal 31 ayat 4 huruf B dan huruf I Perki 1 tahun 2021 dianggap dibacakan. 4.42 menimbang bahwa terhadap pelaksanaan pasal 31 ayat 4 Perki 1 tahun 2021 termohon menyatakan telah melakukan koordinasi secara resmi kepada PPD Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Kementerian Sekretariat Negara untuk menelusuri dan mengidentifikasi badan publik yang berwenang dan yang menguasai informasi yang diminta pemohon sebagaimana termuat dalam bukti pemohon Fed surat T9. 4.43 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis menghadirkan saksi Andi Bagus Makawaru, jabatan Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, untuk memperjelas arsip yang telah diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada ANRI, yang pada persidangan tanggal 11 November 2025, saksi Andi Bagus Makawaru memberikan keterangan yang pada intinya: 1. Saksi menjelaskan tidak seluruh dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang dikuasai oleh KPU diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal tersebut mengacu pada ketentuan peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 untuk pemilu 2014 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2016 untuk pemilu 2019. Dalam lampiran kedua peraturan tersebut terkait jadwal retensi arsip berkas pencalonan dan dokumen ijazah tidak tercantum atau tidak diatur.
Oleh karena itu, salinan ijazah semua pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019 tidak diserahkan kepada KPU sebagai arsip statis. 2. Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan lempiran 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU Romawi 2 huruf B. Arsip terkait pencalonan presiden dan wakil presiden 2014 yang masuk kategori diserahkan ke ANRI hanya meliputi 8 item formulir model, yaitu model BAPPWP atau tanda terima berkas pendaftaran persyaratan pengajuan dan syarat calon, model B PPWP daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden, model B1 PPWP surat pencalonan, model B2 PPWP sampai dengan B7 PPWP surat-surat pernyataan bakal calon, model B8 PPWP susunan tim kampanye pasangan calon, model B9 PPWP bukti nomor rekening khusus dana kampanye, model B10 PPWP naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada RPJP nasional sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, model BB1 PPWP sampai dengan model BB15 PPWP surat pernyataan calon, surat keterangan, dan daftar riwayat hidup. 3. Bahwa saksi menerangkan mengacu pada PKPU nomor 15 tahun 2014 pasal 14 memang benar ijazah adalah syarat pendaftaran. Huruf O. Namun tidak semua persyaratan dalam pasal 14 tersebut diatur masa retensinya untuk diserahkan ke ANRI. Hanya dokumen-dokumen yang berbentuk formulir model sebagaimana rincian di atas yang diserahkan. Oleh karena itu, dokumen ijazah tidak diserahkan ke ANRI dan tetap berada dalam penguasaan KPU. 4.44 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 438 sampai dengan paragraf 4.43, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan tidak dikuasainya dokumen yang menjadi pokok sengketa aku tidak dapat diberikan oleh termohon karena tidak berada dalam penguasaan termohon, mengingat pencipta arsip dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum tidak menyerahkan informasi akuo kepada termohon dan masih dalam penguasaan Komisi Pemilihan Umum. 4.45 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon menyatakan bahwa alasan ANRI bahwa arsip tersebut tidak diserahkan oleh KPU tidak menghapus kewajiban ANRI karena pasal 47 Undang-Undang 43 2009 memberi ANRI kewenangan untuk mengambil, meminta, dan menguasai arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip. Dan ketiadaan arsip pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 di ANRI merupakan pelanggaran kewajiban penyelamatan arsip statis. Sebagaimana perintah pasal 42 sampai dengan 44 dan pasal 47 Undang-Undang 43 tahun 2009 sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak pemohon atas informasi publik sebagai dijamin pasal 4 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 4.46 menimbang bahwa terhadap uraian paragraf 445 serta memperhatikan keterangan ahli Hani Konitah M.MIMS, Majelis berpendapat perihal yang menjadi ranah pengaturan dalam Undang-Undang Kearsipan di luar dari kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 4.47 menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, majelis berpendapat bahwa ketidaktersediaan informasi yang menjadi pokok sengketa aku tidak melepas kewajiban termohon untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang telah dilakukan oleh termohon melalui koordinasi dengan badan publik lain sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 4.44 dan dinyatakan dalam melalui tanggapan keberatan dari atasan PPD kepada pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 4.38. 4.48 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum
sebagaimana termuat dalam paragraf 4.47, Majelis berpendapat bahwa PPED Arsip Nasional Republik Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan keterangan tertulis mengenai keberadaan informasi akuo kepada pemohon. 4.49 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh para pihak, pemohon menyatakan telah mendapatkan data berupa ijazah yang menjadi objek sengketa akuo dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 4.50 menimbang bahwa berdasarkan paragraf 4.45 sampai dengan paragraf 4.49, majelis berpendapat pemohon telah mendapatkan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka majelis berpendapat untuk menolak keseluruhan permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon. 5. Kesimpulan dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Baik, saya lanjutkan. 5. Kesimpulan. 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 6. Amar putusan memutuskan. 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 oleh Sawaludin selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana selaku anggota Majelis Komisioner. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Panesha selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis Sawaludin, anggota Majelis Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana, panitera pengganti Victoria Panesha. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan keaslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jakarta, Desember 2025, Panitra Nuni Purwanti. Demikian putusan sudah dibacakan oleh majelis. Selanjutnya majelis bertanya kepada pemohon apakah dapat menerima putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Sebenarnya kami sudah memprediksi majelis akan seperti ini dari awal. Yang
pasti yang kami katakan, kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Iya. Cukup ya? Iya, baik. Jadi kami belum bisa terima. Baik. Ya. Saudara termohon, ada yang mau sampaikan? Ya. Ya, ya. Iya, kami menerima. Baik, ya. Terima kasih. Tambahan yang Majelis, mulia. Sebentar. Saudara termohon sudah cukup. Saudara ada tambahan? Ya. Singkat saja ya, singkat saja terkait dengan apakah saudara menerima atau tidak putusan yang sudah dibacakan oleh majelis. Ya, terima kasih. Singkat ya. Majelis Komisioner yang kami hormati, bahwa keputusan hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Advokasi kami adalah keputusan yang sudah kami duga ya. Tetapi kami harus sampaikan pada momentum ini bahwa ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Mengapa? Karena putusan ini sangat penting untuk menjadi preseden bagi sengketa informasi publik di masa depan. Kemudian tolak ukur keterbukaan dokumen publik dalam proses demokrasi dan ukuran akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Kami sebenarnya berharap banyak karena KIP ini dari sekian banyak pemantauan kami merupakan benteng terakhir daripada perjuangan ini. Baik. Dan tentu saja ini sangat mengecewakan. Baik, Tapi silakan. tentu saja kami tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menerima dan mungkin akan melakukan upaya lainnya. Terima Baik, kasih. Majelis akan membacakan ketentuan yang sudah cukup ya, sudah cukup ya. Artinya poinnya sudah bisa diterima. Intinya kan saudara sudah cukup. Saudara Sedikit boleh dong, sedikit. Paling setengah 30 detik aja. Boleh kan? Poin Disampaikan? aja ya, baik. Iya. Ya. Poinnya hanya persoalannya nanti di akhirat aja nanti. Bagi baik. siapapun yang memang ini ternyata tanda kutip direkayasa, akhirat itu yang akan menunggu siapapun. Baik. Baik, majelis akan membacakan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 di pasal 60 ya. Itu nanti saudara juga boleh membaca. Pemohon dan atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. Keberatan itu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak, nanti berdasarkan tanda bukti penerimaan. Kemudian dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi nanti akan berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat diminta penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Kelima, pemohon untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Saya kira demikian sidang adjudikasi Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi sengketa 049-9 Romawi KIP PSI 2025 antara Dr. Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis persidangan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang ditutup, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Begitu aja. Mungkin pertama kali bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum dengan adanya? Iya, kami kecewa, yang mana jelas
kalian tiap hari mengikuti persidangan dan sudah tahu kan seperti apa persidangan itu. Memang begitu, seolah-olah tegar, hakim-hakimnya berakhir seperti ini. Ini sudah terbiasa pada masa-masa akhir hari, ya kan? Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh Andri. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84. Pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh Andri ternyata tidak disimpan oleh Andri, dan rujukan di dalam proses-proses sebelumnya itu rujukan pada keputusan KPU yang sudah dibatalkan. Bagaimana rujukan-rujukan dalam proses itu merujuk ke suatu putusan sudah dibatalkan, tapi putusannya malah dengan menolakkan. Ya, biar masyarakat tahu, karena tiap hari, tiap sidang masyarakat mengikuti, ya kan? Tahu persis, dan Anda juga tahu, ya kan? Selama ini Anda persidangan, bagaimana situasi persidangan dan sebagainya. Mereka ngakui tidak menguasai, KPU tidak menyerahkan, yang sampai sekarang katanya masih dikuasai oleh KPU. Itu jelas pelanggaran undang-undang. Makanya saya juga heran kenapa hakim bisa memutuskan seperti ini, ya kan? Pada masa-masa yang rezim yang sudah berubah. Sekarang kan bukan Pak Jokowi lagi, ini kan Prabowo kan artinya. Nah, dalam penegakan hukum ini seharusnya ada reformasi, kan? Bukan reformasi itu bukan hanya pada kepolisian, seharusnya pada kejaksaan dan pengadilan-pengadilan atau lembaga-lembaga administrasi seperti ini. Seperti ini. Ya kami pasti dong, karena kami kecewa dan kami tidak bisa terima. Kami sampai PT UN nanti, saya katakan nanti kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu kan kami katakan tadi. Ya seperti itu. Apa biasa saja itu Pak, penolakan itu tanpa alasan? Ya seperti itu. Kami sudah memprediksi sejak awal, seolah-olah ngegas gini. Sudah kebaca dan kami sudah terbiasa di sidang-sidang seperti sidang-sidang di PN dan sebagainya, seperti itu. Jadi seolah-olah objektif dan sebagainya, akhirnya zong seperti ini. Itu sudah terbiasa. Jadi kami tidak kaget. Kami Azam, Kurnia, kemudian Fitran, Burhan ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pasti putusannya akan kecewakan dan benar-benar artinya melukai, artinya menciderai keadilan, rasa keadilan rakyat Indonesia. Itu jelas. Kan Pak Bonato masih ada beberapa sidang lagi Pak, beberapa perkara lagi. Ya ada kemungkinan prediksi saya ada hal yang sama, ya kan? Artinya olah-olah objektif dan sebagainya dalam di pertimbangannya tadi itu dikatakan seolah-olah adalah kita adalah yang benar, mereka yang punya kesalahan, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan pertimbangan itu putusannya. Kami juga kaget, ya tapi kami masih menghargai karena ini lembaga pengadilan. Hanya kami akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Itu jelas. Barangkali Bang Azam mau nambahin? Ya, kalau saya lebih pada sistem bahwa di akhirat itu ada ancaman. Dan pasti mereka itu akan mati dan akan dipertanggungjawabkan, minimal dikubur gitu ya. Karena kalau kita mau bicara peraturan apa yang dibicarakan? Oh semuanya equality before semuanya hilang. Tidak ada persamaan di depan hukum. Kalau sudah menyangkut nama Jokowi, tidak akan pernah bisa menjadi keadilan. Ya, mau mencari hakim yang objektif, yang benar-benar menegakkan keadilan. Zong. Ya, tambahan ya, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita ikuti tadi persidangan keputusan ya, perkara nomor 049 antara peneliti internasional ya, yang sebagaimana terdokumentasi pada Scopus ya, Elsevier itu, dan memerlukan data ini, dan tentunya bukan orang sembarangan begitu, dan keputusannya seperti kata Bang Alka tadi zong ya. Kenapa dibilang zong? Jadi majelis mengakui bahwa data tersebut tidak dikuasai oleh pihak Andri. Jadi ini dibenarkan begitu. Nah seharusnya dari kondisi fakta-fakta persidangan yang kami terima keputusan hari ini harusnya linear.
coherence, gitu. Tidak ada perbedaan begitu ya kan. Nah, tetapi itu tadi semangat di awal tapi di akhirnya mengecewakan. Persidangan-persidangan di pengadilan negeri yang sudah kami lalui hampir 4 tahun ini semua membuahkan kepedihan dan kekecewaan. Semua rata-rata hakim sebelum masuk dalam pokok perkara selalu NO, dan NO. Kami mulanya mengira bahwa peradilan di Komisi Informasi Publik ini akan berbeda begitu, dan sempat kami memuji karena mereka clear dan berkeadilan. Tapi apa boleh buat, hari ini inilah faktanya. Nah, ini menjadi catatan ya betapa pentingnya sebenarnya persidangan ini, karena ini merupakan pretensi atau merupakan gambaran tentang kondisi hukum kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu saya kira benar yang dikatakan oleh Ahana Heron ya, bahwa the bureaucracy, the rule of nobody. Tidak ada pertanggungjawaban di situ. Nah, oleh karena itu, apabila pada hari ini pemerintahan tertinggi Bapak Prabowo Subianto sedang melakukan percepatan reformasi, maka menurut saya lakukan percepatan reformasi kepada semua lembaga publik yang tidak menunjukkan pertanggungjawaban dan tidak melayani rakyat secara baik dan benar. Banyak anak bangsa lain yang mampu dan berkeinginan untuk menjadi pejabat publik yang lebih bertanggung jawab. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih Bu Pak. Terima kasih. Ukurnya. Iya, Mbak Iren ini di ruang tunggu tadi, di ruang tunggu depan. Ada wawancara. Bukan Mbak, bukan. Tim beda tim. Kemarin dia bilang. Iya. Sudah di mana orangnya? Di ruang tunggu depan tadi. Oke. Yang ada PJJ. Bisa Mbak hubungin nggak? Aku nggak ini, soalnya aku mau pergi ke tempat Bang Egy sakit, jadi aku Oh iya, harus kunjungin. tadi ibunya keluar lewat sana ya? Iya. Tadi kelewatin udah siap di sana. Oh, udah. Iya. Itu kan banyak sumber ya Mbak ya dia tuh kan. Hmm. iNews Live, right? Iya, iya Pak. Ini iNews juga kan? Ini buat program biasa. Apa, Pak?